Di tengah hiruk-pikuk modernisasi dan tuntutan akan produksi pangan yang kian meningkat, ada sebuah kearifan kuno yang kembali bersinar, menawarkan solusi cerdas dan berkelanjutan. Kearifan itu bernama Minatani, sebuah konsep yang merangkul harmoni alam sebagai prinsip utamanya. Bayangkan sebuah ekosistem mini di lahan pertanian Anda, di mana setiap elemen bekerja sama, saling mendukung, dan menghasilkan kelimpahan. Inilah esensi dari Minatani, sebuah simfoni produktivitas yang meniru cara kerja alam itu sendiri. Secara harfiah, Minatani adalah gabungan dari dua kata, Mina, yang berarti ikan atau perikanan, dan Tani, yang berarti pertanian. Namun, maknanya jauh lebih dalam dari sekadar penggabungan dua aktivitas. Ini adalah sebuah sistem terpadu yang mengintegrasikan budidaya ikan, atau organisme air lainnya dengan kegiatan bercocok tanam. Prinsip dasarnya adalah menciptakan siklus nutrisi tertutup atau semi-tertutup, di mana limbah dari satu komponen menjadi input berharga bagi komponen lainnya, mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi. Filosofi di balik Minatani adalah meniru bagaimana ekosistem alami berfungsi. Di alam, tidak ada yang namanya limbah. Semua sisa materi dari satu organisme akan diurai dan dimanfaatkan oleh organisme lain. Dalam sistem Minatani, misalnya pada praktik minapadi, kotoran ikan menjadi pupuk alami bagi tanaman padi, sementara ikan membantu mengendalikan hama dan gulma di sawah. Air yang sama menjadi media hidup bagi ikan sekaligus sumber irigasi bagi padi, menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya air yang luar biasa. Dengan demikian, Minatani bukan sekadar teknik bertani atau beternak ikan, melainkan sebuah pendekatan holistik terhadap pengelolaan lahan. Ini adalah tentang memahami dan memanfaatkan interaksi alami antar organisme untuk mencapai produktivitas yang optimal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Sebuah undangan untuk kembali belajar dari alam, menerapkan kearifannya, dan membangun sistem pangan yang lebih tangguh dan berdaya. Keindahan sistem Minatani terletak pada simbiosis mutualisme yang diciptakannya, sebuah hubungan saling menguntungkan yang menghasilkan manfaat berlapis bagi petani dan lingkungan. Ketika kita mengintegrasikan perikanan dan pertanian secara cerdas, kita membuka pintu bagi berbagai keuntungan yang sulit dicapai melalui praktik monokultur konvensional. Manfaat ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga ekologis dan sosial, menjadikannya solusi yang komprehensif. Dari sisi ekologis, Minatani adalah juara dalam efisiensi sumber daya dan pengurangan dampak lingkungan. Kotoran ikan yang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium berfungsi sebagai pupuk organik alami bagi tanaman, mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan pupuk kimia sintetis. Ini berarti berkurangnya pencemaran air dan tanah akibat residu pupuk. Selain itu, kehadiran ikan di lahan pertanian, seperti pada minapadi, dapat membantu mengendalikan populasi hama serangga dan gulma secara alami, sehingga penggunaan pestisida dan herbisida pun dapat ditekan seminimal mungkin. Secara ekonomis, diversifikasi adalah kunci. Petani tidak lagi hanya bergantung pada satu komoditas. Dengan Minatani, mereka bisa memanen hasil pertanian, misalnya padi atau sayuran, sekaligus hasil perikanan, ikan. Ini berarti peningkatan pendapatan total dan mitigasi risiko jika salah satu komoditas mengalami kegagalan panen atau fluktuasi harga pasar. Lebih jauh lagi, pengurangan biaya input untuk pupuk dan pestisida juga secara signifikan meningkatkan margin keuntungan petani, membuat usaha tani menjadi lebih berdaya saing. Manfaat sosialnya pun tak kalah penting. Peningkatan pendapatan tentu berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga petani. Selain itu, ketersediaan ikan sebagai sumber protein hewani tambahan dapat meningkatkan kualitas gizi keluarga dan komunitas lokal. Praktik Minatani yang berkelanjutan juga memastikan kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang, menciptakan warisan lingkungan yang sehat dan produktif. Ini adalah investasi jangka panjang untuk ketahanan pangan dan kemandirian masyarakat.
Kreativitas manusia dalam beradaptasi dengan alam melahirkan beragam aplikasi dan inovasi dalam praktik minatani. Tidak terpaku pada satu model, sistem ini dapat disesuaikan dengan kondisi lahan, jenis komoditas, dan skala usaha yang berbeda. Dari hamparan sawah yang luas hingga pekarangan rumah yang sempit, prinsip integrasi minatani dapat diterapkan dengan berbagai cara yang cerdas dan produktif. Salah satu aplikasi yang paling dikenal dan telah lama dipraktikkan di Indonesia adalah Mina Padi. Dalam sistem ini, ikan seperti nila, emas, atau mujair ditebar di sawah yang ditanami padi. Ikan-ikan ini tidak hanya tumbuh besar dan memberikan hasil panen tambahan, tetapi juga membantu menyuburkan tanah dengan kotorannya, memakan larva serangga hama, serta mengendalikan pertumbuhan gulma dengan pergerakannya. Variasi dari Mina Padi bisa berupa budidaya udang galah bersama padi, atau bahkan integrasi dengan ternak itik yang dilepas di sawah untuk mencari makan. Selain Mina Padi, integrasi perikanan dengan tanaman hortikultura juga semakin populer. Contohnya adalah budidaya ikan di kolam yang airnya kemudian digunakan untuk menyiram tanaman sayuran di sekitarnya. Lebih canggih lagi, kita mengenal sistem aquaponik, di mana air dari kolam ikan dialirkan ke media tanam sayuran. Bakteri akan mengubah amonia dari kotoran ikan menjadi nitrat yang diserap oleh tanaman sebagai nutrisi. Air yang sudah bersih kemudian kembali ke kolam ikan, menciptakan siklus yang efisien. Aquaponik bisa diterapkan dalam skala besar maupun skala rumahan, bahkan secara vertikal untuk menghemat lahan. Inovasi terus berkembang dalam dunia minatani. Ada sistem IMTA, Integrated Multitropic Aquaculture, yang lebih kompleks, biasanya di perairan laut atau payau, yang mengintegrasikan berbagai spesies dari tingkatan tropik berbeda. Di darat, pengembangan varietas ikan dan tanaman yang lebih cocok untuk sistem terpadu, teknik pengelolaan air yang lebih efisien, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring dan kontrol. Semuanya bertujuan untuk memaksimalkan potensi minatani. Keberagaman aplikasi ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas minatani sebagai solusi pertanian masa depan. Meskipun menawarkan segudang manfaat, implementasi sistem minatani bukannya tanpa tantangan. Seperti halnya inovasi lainnya, diperlukan pemahaman yang baik, perencanaan yang matang, dan kesiapan untuk mengatasi berbagai kendala yang mungkin muncul. Namun, dengan strategi yang tepat dan semangat pantang menyerah, setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh menuju kesuksesan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan kualitas air. Dalam sistem terpadu, kualitas air harus optimal baik untuk pertumbuhan ikan maupun tanaman. Parameter seperti pH, suhu, oksigen terlarut, dan kadar amonia perlu dipantau dan dijaga. Pemilihan jenis ikan dan tanaman yang kompatibel juga krusial. Beberapa jenis ikan mungkin merusak akar tanaman, atau sebaliknya, beberapa tanaman membutuhkan kondisi air yang berbeda dengan ikan. Riset dan konsultasi dengan ahli atau petani berpengalaman menjadi sangat penting di sini. Kendala lain bisa datang dari aspek teknis dan pengetahuan. Tidak semua petani memiliki pemahaman yang cukup tentang cara mengelola dua komoditas sekaligus secara terintegrasi. Keterampilan dalam manajemen hama dan penyakit terpadu, tanpa bergantung pada bahan kimia berbahaya, juga perlu ditingkatkan. Akses terhadap benih ikan dan bibit tanaman berkualitas, serta infrastruktur pendukung seperti irigasi yang baik, terkadang masih menjadi persoalan di beberapa daerah. Namun, di balik tantangan ini terbentang peluang besar. Dukungan dari pemerintah melalui program penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis dapat menjadi katalisator. Pembentukan kelompok tani atau komunitas minat tani dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya. Inovasi teknologi, seperti sensor kualitas air sederhana atau aplikasi panduan budidaya, juga dapat membantu memudahkan petani. Dengan perencanaan yang cermat, pemilihan teknologi tepat guna, kemauan untuk terus belajar, dan kolaborasi yang kuat,
keberhasilan dalam menerapkan Minatani bukan lagi impian, melainkan kenyataan yang bisa diraih. Implementasi Minatani tidak hanya berdampak positif pada lahan dan lingkungan, tetapi juga secara signifikan mampu mengangkat kesejahteraan petani dan memperkuat struktur sosial ekonomi komunitas pedesaan. Ketika petani menerapkan sistem yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan ini, manfaatnya akan merambat ke berbagai aspek kehidupan mereka, menciptakan efek domino positif bagi masyarakat secara lebih luas. Secara ekonomi, peningkatan pendapatan adalah dampak yang paling nyata dirasakan oleh petani Minatani. Dengan 2 atau lebih sumber penghasilan dari satu lahan, yaitu dari hasil panen tanaman dan hasil panen ikan, pendapatan mereka menjadi lebih stabil dan terdiversifikasi. Mereka tidak lagi terlalu rentan terhadap fluktuasi harga satu komoditas saja. Pengurangan biaya produksi akibat minimnya penggunaan pupuk kimia dan pestisida juga turut meningkatkan margin keuntungan. Peningkatan daya beli ini memungkinkan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan lebih baik, berinvestasi pada pendidikan anak, atau mengembangkan usaha mereka lebih lanjut. Dari perspektif sosial, Minatani berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan dan gizi keluarga. Ketersediaan ikan dari hasil budidaya sendiri menjamin asupan protein hewani yang berkualitas bagi keluarga petani, yang sangat penting untuk tumbuh kembang anak dan kesehatan anggota keluarga lainnya. Selain itu, praktik Minatani seringkali mendorong kerjasama antar petani dalam kelompok, memperkuat ikatan sosial dan semangat gotong royong dalam komunitas. Pengetahuan dan keberhasilan dalam Minatani juga dapat meningkatkan status dan rasa percaya diri petani. Lebih jauh lagi, keberhasilan Minatani dalam skala yang lebih luas dapat mengurangi ketergantungan suatu daerah pada pasokan pangan dari luar, menciptakan kemandirian pangan lokal. Lapangan kerja baru juga bisa tercipta, baik secara langsung dalam kegiatan budidaya maupun tidak langsung dalam rantai pasok terkait, seperti penyediaan benih, pakan, atau pengolahan hasil panen. Minatani, dengan demikian, bukan hanya sekadar metode bertani, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial yang ampuh bagi masyarakat pedesaan. Menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, penyusutan lahan subur, dan ledakan populasi dunia, kita membutuhkan revolusi dalam cara kita memproduksi pangan. Sistem pertanian konvensional yang boros sumber daya dan bergantung pada input kimia semakin menunjukkan keterbatasannya. Disinilah Minatani hadir sebagai salah satu pilar utama untuk membangun masa depan pertanian yang berkelanjutan dan menjamin ketahanan pangan global. Minatani menawarkan model produksi pangan yang cerdas iklim, Climate Smart Agriculture. Dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dari penggunaan pupuk nitrogen sintetis dan meningkatkan sekuestrasi karbon di tanah melalui praktik organik, sistem ini membantu mitigasi perubahan iklim. Diversifikasi usaha tani yang inherent dalam Minatani juga meningkatkan resiliensi petani terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan atau banjir, karena mereka tidak bergantung pada satu jenis tanaman saja. Efisiensi penggunaan air dalam sistem seperti Minapadi atau aquaponik juga sangat krusial di tengah ancaman krisis air global. Peran Minatani dalam ketahanan pangan tidak bisa diremehkan. Dengan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan, sistem ini mampu menghasilkan lebih banyak pangan dari area yang sama, tanpa merusak lingkungan. Peningkatan ketersediaan protein hewani dari ikan dan diversifikasi produk pangan nabati berkontribusi langsung pada perbaikan gizi masyarakat, terutama di negara-negara berkembang. Minatani juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, SDGs, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, kelaparan, air bersih dan sanitasi, serta aksi iklim. Kedepan, adopsi dan pengembangan Minatani perlu didorong secara masif melalui kebijakan yang mendukung, investasi dalam riset dan inovasi, serta program edukasi dan pendampingan bagi petani di seluruh dunia. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, sektor swasta, dan komunitas petani menjadi kunci. Dengan merangkul prinsip-prinsip Minatani,
Kita tidak hanya bercocok tanam dan beternak ikan. Kita menanam harapan untuk masa depan pangan yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih lestari bagi seluruh umat manusia.